Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam tayangan video YouTube yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita boleh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa, dan kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian, fokuskan, arahkan hati Bapak Ibu pada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah kami kembali secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah kami ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan kami juga rindu mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini, yaitu berkat yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Urapi Tuhan pakai, semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati umat Tuhan yang mengikuti tayangan online ini, ibadah yang dilakukan secara online ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati juga umat Tuhan yang menyaksikan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan siap melaksanakan ibadah kami secara online hari ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami tetap dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Bapa yang paling mengerti seluruh isi hati kami. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, menyatakan ucapan-ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa.
bersyukur dalam kondisi apapun saat ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap Bapa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama-sama kehadiran Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau fokus belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum firman Tuhan kita pelajari bersama-sama, kita akan terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali pada hari ini kami boleh diberkati melalui pujian yang kami naikkan, yang mana kami boleh merasakan kehadiran, bahkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang menjamah hati dan hidup kami, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru bagi kami. Oleh karena itu di kesempatan yang indah pada hari ini juga tidak ada kami mengalami hadirat Tuhan, tetapi kami juga rindu mengalami berkat Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kami, firman Tuhan akan mengubahkan kami, dan firman Tuhan akan mendorong kami untuk terus maju melangkah di dalam Tuhan, untuk bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, hamba yang menyampaikan, Tuhan urapi, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong, sehingga perkataan-perkataan yang keluar itu berasal daripada Tuhan dan berikan hikmat yang dari surga untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Umat Tuhan yang menyaksikan, jemaat Tuhan yang mengikuti, Tuhan memberkati juga memberikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tidak hanya dimengerti, tetapi diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan pelajaran firman Tuhan pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Sama-sama yang siap katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita langsung saja buka di dalam Alkitab, atau di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yesaya. Kita akan buka di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dan saya buka dalam satu kitab lagi, yaitu kitab dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-18 tetap, Yesaya 43. Demikian bunyi firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Berarti tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Berarti dikatakan percuma kita mengenang yang sudah berlalu. Jadi tidak perlu diingat, percuma semuanya. Berbeda memang dalam Alkitab yang Bapak Ibu mungkin pegang saat ini. Namun pada intinya semua sama. Ini dalam bahasa Indonesia masa kininya. Oke? Baik. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saya beri judul Citra Diri Negatif, atau citra diri yang negatif. Di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini yang kita baca, firman Tuhan itu mencatat tentang kasih setia Allah dan tentang ketidaksetiaan umat Allah juga. Akhirnya Allah menghukum, dan kemudian Allah juga melepaskan umatnya. Nah, dan umat Allah, pada saat umat Tuhan, bangsa Israel, akhirnya menerima sesuatu yang baru daripada Allah, daripada Tuhan, yaitu mereka menerima masa baru dengan mengalami yang namanya pengampunan, mengalami yang namanya berkat, mengalami yang namanya pemulihan yang daripada Tuhan, dan mengalami yang namanya kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, agar mereka sebagai umat Tuhan dapat memuji Tuhan. Begitu juga saudara, begitu juga saya, begitu juga kita semua sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah,
citra diri adalah konsep yang dibentuk dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seorang manusia. Kita semua dapat menarik gambaran mental akan diri sendiri, dan gambaran ini cenderung dikatakan gambaran ini akan cenderung bertahan secara stabil seiring waktu, kecuali kita mengambil langkah-langkah pertimbangan untuk mengubahnya. Menurut ahli psikologi, ada banyak bukti bahwa bagaimana kita memandang diri kita sendiri menjadi hal yang benar-benar penting. Citra diri seseorang bisa menjadi tidak seimbang dan dikatakan tidak seimbang dan dikatakan terdistorsi atau tidak sehat untuk banyak alasan. Nah, sebagai anak-anak, kita khususnya sensitif kepada yang namanya penilaian-penilaian yang kita terima dari seseorang. Baik itu yang kita terima dari orang tua kita, bahkan dari orang-orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh atas hidup kita, atas diri kita, khususnya teman-teman sebaya, selevel kita. Nah, jikalau penilaian yang diberikan terlalu sering negatif dikatakan, kemungkinan kita akan memiliki konsep diri yang negatif tentunya tentang diri kita. Kita akan memiliki pandangan atau gambaran diri yang negatif tentang diri kita. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup sangat ditentukan seperti apa cara pandang kita terhadap diri kita sendiri ini. Apakah kita memandang diri kita ini negatif atau positif? Nah, kalau kita memiliki atau mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri kita sendiri, maka dikatakannya tentunya hidup kita juga akan memiliki hidup yang positif. Artinya apa? Maka tentunya dikatakan hidup kita juga akan menjadi hidup yang positif. Sebaliknya, jika kita memiliki atau mempunyai cara pandang yang miskin atau cara pandang yang negatif tentang diri kita sendiri, maka dapat dipastikan dikatakan bahwa kehidupan kita juga akan menjadi negatif. Jadi pertanyaannya, hal-hal apa saja yang membuat kita memiliki cara pandang yang negatif tentang diri kita sendiri? Apa saja sih penyebabnya? Apa yang menyebabkan kita memiliki cara pandang yang negatif tentang diri kita sendiri? Ada 3. Yang pertama adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu yang pertama. Kalau kita tidak berani untuk melangkah untuk lepas dari bayang-bayang masa lalu, seperti firman Tuhan katakan tadi, masa lalu dikatakan di ayat 18 di dalam bahasa Indonesia masa kini, percuma mengenang yang sudah-sudah atau tak ada gunanya mengingat masa lalu. Jadi trauma masa lalu, kalau kita tidak berani melangkah untuk lepas dari bayang-bayang masa lalu kita, entah itu peristiwa traumatik yang kita alami atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan, kita alami, maka dikatakan kalau kita tidak mau lepas itu, makanya dikatakan besar kemungkinan kita akan selalu melihat diri kita dengan cara pandang yang negatif. Kita akan selalu melihat bahwa diri kita tidak mampu. Kita akan melihat bahwa diri kita itu tidak berguna. Kita akan mengatakan diri kita itu tidak pantas. Diri kita itu tidak layak. Ada beberapa kali saya bertemu dengan anak-anak Tuhan dulunya, orang-orang Kristen lah kita katakan, yang saya mengajak mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka menolak. Selalu penolakan yang dilakukannya itu adalah dengan memberikan alasan bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas. Kenapa? Karena masa lalu yang masih mengikuti di dalam hidupnya, yang masih membayangi hidupnya. Nah, dia tidak mau lepas dari bayang-bayang masa lalu traumatik yang mungkin dialaminya, kegagalan dialami, mungkin dosa-dosa yang diperbuatnya, sehingga dia merasa dia tidak layak untuk datang pada Tuhan. Dia merasa tidak pantas datang pada Tuhan. Saya mau katakan, tidak seorang pun yang layak datang di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pantas, termasuk saudara dan saya. Kita semua tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita berpikir kita tidak layak, kita tidak pantas, tunggu kita sudah layak, sudah pantas baru kita mau datang ke hadirat Tuhan, itu tidak mungkin bisa. Gak ada seorang pun yang layak.
tapi kita dilayakkan karena Yesus untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan. Ini kenapa? Trauma masa lalu, kegagalan masa lalu, mungkin kejahatan atau dosa-dosa masa lalu yang diperbuat sehingga membuat gambar dirinya ini, citra dirinya ini rusak sehingga dia merasa dia tidak mampu, tidak berguna, dia tidak pantas atau tidak layak. Oleh karena itu saya mau mendorong setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendorong kita semua untuk apa? Memberanikan diri kita untuk kita dapat lepas dari bayang-bayang masa lalu. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberanikan diri, melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang buruk, yang hancur. Lepaskan bayang-bayang masa lalu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Seburuk apapun, sehancur apapun, lepaskan itu. Dengan cara bagaimana? Datanglah kepada Tuhan. Artinya kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita ini. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Karena ada hari yang mana Allah tidak berkenan lagi untuk ditemui. Berarti sekaranglah saatnya, sekaranglah waktunya kita datang mencari Tuhan, mencari Allah selagi Ia berkenan untuk ditemui. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Selama masih ada kesempatan. Jadi jangan kita dibayangi sekali lagi dengan masa-masa lalu kita. Masa lalu kita yang mungkin kotor, masa lalu kita yang mungkin jahat, masa lalu kita yang mungkin bejat. Itu yang saya alami juga, memang pernah saya alami itu. Citra diri saya itu jadi negatif. Saya merasa tidak layak, saya merasa tidak pantas. Dan saya merasa, ya udahlah, hidup begini saja. Jalani aja mengalir sesuai dengan apa yang mau. Seperti itu. Nah, bersyukurnya saya mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi 20 tahun lebih yang lalu. Tuhan menjamah saya, kemudian saya mencari Tuhan. Kenapa? Selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, datang dan carilah Tuhan. Jangan mengatakan tidak layak, tidak pantas, tidak berguna. Datanglah kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan apa? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dikatakan selama Ia dekat. Yang kedua caranya adalah tidak hanya carilah Tuhan terlebih dahulu untuk kita lepas dari bayang-bayang masa lalu kita, tetapi yang kedua kita harus lupakan. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan kita harus melupakan apa? Melupakan apa yang ada di belakang kita. Filipi 3:13, saudara-saudara, dikatakan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada apa yang telah ada di belakangku. Maksud maaf, Rasul Paulus mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Berarti lupakan masa lalu kita, masa lalu kegagalan kita, masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang hancur. Kita lupakan semua. Itu akan membawa kehidupan kita semakin menjadi kehidupan yang negatif, bukan positif. Kehidupan yang benar harusnya kita lupakan. Yang ketiga, ketika kita melakukan dengan cara mencari Tuhan terlebih dahulu dan melupakan apa yang ada di belakang kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yang ketiga, maka terjadilah yang namanya pemulihan di dalam hidup kita. Dalam pemulihan ini berarti kita mempunyai apa? Mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan yang dikatakan oleh firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi dikatakan memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Waktu kita mencari Tuhan, dikatakan, waktu kita melupakan masa lalu kita yang negatif, maka akan terjadi pemulihan di dalam hidup kita yang memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Menerima pengampunan, menerima kelimpahan, dan mengalami kehadiran Tuhan setiap hari di dalam hidup kita yang membuat kita senantiasa untuk apa? Kita dapat memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua adalah yang membuat kita memiliki citra diri yang negatif adalah perkataan yang negatif. Perkataan yang negatif atau perkataan negatif yang selalu ditujukan kepada kita, baik itu mulai dari saat
saat kita masih kecil maupun sampai saat kita dewasa, perkataan negatif ini selalu ditujukan di dalam diri kita. Sehingga ada banyak dari antara kita atau ada banyak orang yang merasa akhirnya rendah diri. Karena apa? Karena terlalu sering dia mendengar perkataan-perkataan yang negatif yang ditujukan kepada dirinya. Yang terlalu sering mendengarkan perkataan-perkataan negatif yang ditujukan kepada diri kita. Perkataan-perkataan negatif ini seperti halnya orang tua yang selalu mungkin mengomentari atau mengucapkan kata-kata yang kurang pantas sejak kita kecil, dengan melakukan perkataan bahwa kamu bodoh, kamu tidak berguna, anak kurang ajar, anak nakal, anak pembawa sial, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang diucapkan, yang dilontarkan oleh orang tua. Bahkan bukan hanya orang tua kita waktu kita kecil, bahkan lingkungan kita pun itu seringkali terjadi. Sehingga akibatnya apa? Si anak atau kita ini akan menganggap bahwa diri kita seperti apa yang dikatakan dengan perkataan-perkataan negatif tersebut. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu istri saya kan mau bikin kue bolu. Kemudian dia membutuhkan ayakan tepung agar dia dapat mengayak tepung untuk memisahkan yang halus dan yang kasar. Yang halus untuk dipakai mengolah kue, kemudian yang kasar tentunya dibuang. Nah istri saya punya ayakan kecil, tapi itu sebetulnya bukan ayakan tapi saringan teh tepatnya, yang halus kecil itu. Akhirnya istri saya minta tolong saya untuk beli. Saya pergi ke salah satu minimarket, saya beli warna hijau ayakannya agak besar. Kemudian istri saya mengayak, cepat selesainya. Kemudian terpisah dengan kasar dan halus. Nah yang halus dipakai untuk membuat kue, buat bolu. Akhirnya hasilnya menjadi baik, hasilnya menjadi sesuatu yang dapat dinikmati. Yang kasar yang dibuang. Nah saudara, agar kita memiliki citra diri yang sehat, citra diri yang baik di dalam diri kita, memiliki citra diri yang benar, maka haruslah kita mempunyai saringan, atau kita harus mempunyai filter, atau kita harus menyaring setiap perkataan-perkataan yang masuk ke telinga kita, yang dapat mempengaruhi hati kita, yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Mungkin waktu masa kecil kita nggak ngerti bagaimana caranya, tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dewasa, kita sudah memiliki cara berpikir, kita sudah memiliki cara pandang yang baik. Kita harusnya memiliki filter atau memiliki saringan untuk menyaring, memfilter setiap perkataan-perkataan negatif yang masuk ke telinga kita, yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Nah bagaimana, pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan caranya adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Waktu orang mengatakan kita tentang hal-hal yang negatif, kita perkatakan dengan perkataan firman Tuhan. Aku dikasih, aku berharga. Sebab firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan memberikan kepadaku hari depan yang cerah, hari depan yang penuh pengharapan. Karena firman Tuhan katakan aku berharga di mata Tuhan. Kita katakan perkataan-perkataan firman Tuhan yang positif, yang membangun kita, sehingga perkataan-perkataan negatif itu dibuang jauh-jauh dari dalam kehidupan kita. Itu saudara. Yang kedua adalah perkatakan perkataan positif. Tadi kan dengan memperkatakan firman Tuhan, aku dikasihi, aku berharga, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, perkatakan perkataan positif tentang diri kita. Karena perkataan yang negatif itu akan membuat kita semakin lemah, tetapi perkataan yang positif akan membuat kita selalu optimis, membuat kita semakin kuat, membuat kita menjadi semangat untuk kita dapat menjalani hari-hari, menjalani hidup kita ke depan. Yang ketiga, kalau perkataan tersebut yang diucapkan oleh seseorang terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kita, kalau perkataan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, tentang diri saudara, abaikan perkataan itu. Jangan pedulikan perkataan itu. Mengapa? Sekali lagi saya mau katakan, karena
Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, hal-hal apa saja yang membuat kita memiliki cara pandang yang negatif tentang diri kita? Hal-hal apa saja? Tidak hanya yang pertama tadi dikatakan bahwa traumatik masa lalu atau trauma masa lalu kita. Tidak hanya yang kedua dikatakan karena perkataan-perkataan negatif yang diucapkan kepada kita. Melainkan yang ketiga dikatakan penolakan-penolakan yang dialami atau yang kita alami. Itu membuat citra diri kita itu menjadi tidak baik. Memiliki citra diri yang negatif pada akhirnya. Penolakan-penolakan yang salah satunya. Nah, dikatakan semakin sering seseorang mengalami yang namanya penolakan di dalam dirinya, di dalam hidupnya, maka dikatakan akan semakin buruk juga ia memandang dirinya sendiri. Akan semakin buruk. Apakah saat ini saya mau bertanya, saudara juga sedang mengalami akan hal ini, yaitu penolakan-penolakan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Ada seorang nenek yang berusia 80 tahun. Secara KTP nenek ini beragama Kristen. Nah, di usia ke-80 tahun, nenek ini sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya ke gereja untuk beribadah. Sejak dari usia 10 tahun sampai usia 80 tahun. Padahal nenek ini merupakan adalah orang yang terhormat, orang yang jujur, orang yang baik. Dia memiliki sifat-sifat Kristen. Buah-buah itu secara Kristen itu ada di dalam diri nenek ini. Namun dia tidak pernah bergereja, tidak pernah beribadah. Bahkan dikatakan dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang menyebabkan nenek ini tidak menerima Yesus dan tidak beribadah? Padahal dikatakan dia adalah seorang yang Kristen secara KTP kalau dilihat. Nah, pada saat itu ada seorang pemuda yang berusaha untuk menginjili nenek ini. Pemuda ini bertanya kepada nenek, apakah nenek pernah pergi ke gereja, pernah beribadah di gereja? Dengan senyum pahit nenek ini menjawab kepada pemuda yang menginjili nenek ini dengan menceritakan tentang masa lalu hidupnya, masa-masa hidupnya yang pahit, di mana ia mengalami yang namanya penolakan di dalam dirinya. Nenek ini bercerita, dia itu dilahirkan dari salah satu keluarga yang sangat miskin. Pada saat itu nenek ini katakan, dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dan di usia 10 tahun, dia pernah diajak oleh seorang temannya masa kecil. Temannya kecilnya ini mengajak dia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di gerejanya, gereja teman nenek ini. Nah, nenek ini menceritakan kepada pemuda ini, pada saat itu dia senang sekali dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Kemudian dia senang juga dengan cerita-cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu yang ia dengar, yang ia terima. Ia senang. Namun tetapi pada suatu kali di hari Minggu, setelah nenek ini selesai dalam kebaktian ibadah sekolah minggunya, ada seorang guru sekolah minggu yang menegur nenek ini. Dia mengatakan ini, nak, lain kali kalau ke sekolah minggu, jangan memakai pakaian yang seperti yang kamu pakai hari ini ya. Pakai pakaian yang lebih bagus daripada yang sekarang kamu pakai. Memang kita tahu bahwa setiap kita mungkin selalu pengen memakai suatu pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus di saat kita datang untuk beribadah atau di saat kita datang di dalam sebuah kebaktian. Pasti semua kita pasti menginginkan akan hal itu. Tetapi bagaimana dengan nenek ini? Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, orang yang tidak mampu. Bagaimana dia harus mengikuti keinginan daripada guru sekolah minggu ini untuk menggunakan pakaian yang lebih bagus, sementara dia tidak mampu. Waktu guru sekolah minggu ini berkata kepada nenek ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Sambil apa? Sambil ia melihat bajunya atau melihat pakaiannya yang sudah usang.
yang sudah jelek lah, udah kurang bagus lah bajunya, dengan dikatakan ada sedikit tambalan-tambalan di bagian-bagian tertentu dari baju nenek ini. Lalu nenek ini menjawab kepada guru sekolah minggu ini, dia menjawab bilang gini, sambil menahan tangis, dia menundukkan kepala, dia jawab, "Tidak, Bu Guru, tidak akan pernah lagi." Hanya itu aja mengatakan. Dia menceritakan kepada pemuda yang menginjili dia, tidak akan pernah lagi. Apa yang terjadi akhirnya, saudara? Ternyata sejak saat itu nenek ini tidak pernah menginjakkan kakinya ke gereja, ke sekolah minggu, bahkan ke gereja. Tidak pernah. Hatinya sudah membeku, hatinya sudah mengeras. Akibat apa? Akibat penolakan yang dialami oleh nenek ini. Akibat penolakan dari guru sekolah minggu yang dialami oleh nenek ini. Nah, oleh karena itu saya mau katakan, sudah seharusnya sebetulnya ketika kita mengalami penolakan, belajar dari pengalaman nenek ini, kita harus berpikir bahwa penolakan yang kita alami bukanlah menjadi tolak ukur untuk kita mengalami kegagalan, apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tuh begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan karena penolakan tersebut membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saya pernah satu kali mengalami sebuah penolakan yang cukup sebetulnya kalau saya mau merespon dengan negatif itu cukup untuk menjadi alasan untuk saya dapat meninggalkan Tuhan. Dalam sebuah pelayanan saya dipercayakan untuk memimpin sebuah pelayanan. Namun ketika dalam pelayanan ibadah itu, tiba-tiba pemimpin saya atau senior saya yang memimpin ibadah itu tidak berada di tempat. Sementara ibadah itu harus berjalan terus, karena selesai kita harus diakhiri dengan doa dan doa berkat. Nah, karena senior saya tidak ada dekat dengan saya, sehingga saya tidak bisa menyerahkan untuk berdoa penutup. Akhirnya untuk sambil mengulur waktu, saya berinisiatif dengan memimpin doa setelah ibadah terlebih dahulu. Saya memimpin. Senior saya pendeta, saya juga udah pendeta. Ya kan, pada dasarnya saya juga pendeta. Memang dia adalah senior saya, pimpinan saya. Nah, saat itu saya untuk mengulur waktu, sementara mungkin dia sedang berada di bawah, senior saya, pimpinan saya sedang berada di bawah. Sementara ibadah harus selesai, saya memimpin di dalam doa penutup. Saya berdoa dulu. Saya tahu bahwa saya mengulur waktu sehingga senior saya waktu datang, saya akan menyerahkan kepada dia untuk berdoa berkat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu saya berdoa, sementara mungkin saya sedang berdoa, sedang beberapa 1-2 menit sedang lagi berdoa, tiba-tiba senior saya datang langsung main rampas, langsung diambil mikrofon dari saya, langsung ambil. Secara manusia, saya mengatakan saya terluka. Saya mengalami yang namanya sebuah penolakan. Itu bisa menjadi dasar alasan bagi saya sebetulnya untuk meninggalkan pelayanan pada saat itu. Bahkan mungkin bisa membuat saya untuk meninggalkan Tuhan. Padahal saya berpikir bahwa saya sedang mengulur waktu sampai dia datang, kemudian pas waktu doa penutup berkat baru saya serahkan kepada dia. Saya kan pasti melihat. Saya sambil menunggu, berdoa sambil melihat. Tapi yang terjadi adalah sebuah hal yang tidak pernah saya bayangkan itu terjadi. Dan saya merasa saya tertolak. Nah, tetapi penolakan yang saya alami pada saat itu bukan menjadi tolak ukur yang membuat saya akhirnya meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan yang begitu mengasihi saya. Nah, mungkin saudara juga sedang mengalami penolakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya mau katakan penolakan yang Bapak Ibu alami, jangan itu menjadi tolak ukur untuk Bapak Ibu meninggalkan Tuhan yang begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus saja yang begitu luar biasanya. Saya rasakan bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasanya. Apa kurangnya? Masih mengalami yang namanya penolakan. Apalagi
cuma sebatas saya bagi manusia biasa. Yesus yang adalah Tuhan, dia mengalami penolakan. Apalagi saya, apalagi Bapak Saudara sekalian, dia mengalami penolakan. Kita mengalami penolakan. Tapi penolakan itu sekali lagi saya tegaskan bukan menjadi tolak ukur untuk membuat kita semua mundur meninggalkan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebagai penutup, saya mau katakan bahwa tidak ada masa depan di masa lalu, nggak ada masa depan. Tetapi saya mau mengajak kita semua untuk terus kita memandang ke depan, karena di depan sana ada masa depan yang cerah, yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara kalian, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu, mari perbaiki citra diri kita yang sudah rusak dengan kita datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat hal-hal yang baru dalam kehidupan kita dan memberkati hidup kita dengan kelimpahan yang daripada Tuhan, dengan anugerah, kasih, dan kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur, berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada hari ini buat satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang citra diri negatif. Kami menyadari bahwa ketika kami memiliki citra diri negatif, maka itu akan membawa suatu hal yang tidak baik, membawa suatu kerusakan, kehancuran di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan kami menyadari melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan tidak memberikan citra diri yang negatif bagi kami, melainkan Tuhan memberikan citra diri yang positif bagi kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk kami dibebaskan, untuk kami dilepaskan dari citra diri yang negatif. Tentunya dari trauma kami masa lalu, trauma-trauma kami akan masa lalu kami Tuhan, yang membentuk kami Tuhan. Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari trauma masa lalu kami Tuhan. Dan tidak trauma masa lalu saja Tuhan, tetapi dari apa yang kami alami Tuhan, yaitu kami mengalami yang namanya perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang pernah dilontarkan atas kami, yang pernah diucapkan atas kami, yang pernah diperkatakan atas kami, yang tertanam di hati dan pikiran kami. Tuhan tolong lepaskan kami, Tuhan cabut semua sampai akar-akarnya dalam hidup kami di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami boleh betul-betul terbebas. Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan kami mau perkataan perkataan yang positif. Kami berharga di mata Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tolong kami juga Tuhan, untuk kami lepas dari citra diri yang negatif. Tidak hanya dengan kami memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, melainkan yang ketiga Tuhan, yaitu penolakan-penolakan yang kami alami Tuhan. Biarlah penolakan-penolakan yang kami alami itu Tuhan tidak membuat kami mengambil suatu langkah keputusan yang salah, terlebih sampai kami meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah penolakan-penolakan yang terjadi itu untuk membuat kami semakin maju melangkah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa masih mengalami penolakan, apalagi kami. Tetapi itu bukan menjadi tolak ukur untuk kami meninggalkan Tuhan, tolak ukur untuk membuat kami mundur daripada Tuhan, tolak ukur untuk membuat menjadi kami lemah, patah semangat, mengalami kegagalan. Tuhan tolong kami. Tetapi biarlah itu menjadi sarana cara yang Tuhan izinkan datang terjadi untuk membuat kami lebih maju di dalam Tuhan, kami bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, bahkan kami boleh semakin sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Tuhan buat kami, karena sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini, dan hamba berdoa bersetiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, khotbah yang disampaikan, Tuhan memberkati, Tuhan lepaskan traumatik masa lalu, Tuhan lepaskan dari perkataan-perkataan negatif, dan Tuhan bebaskan dari penolakan-penolakan yang datang, sehingga mengambil keputusan yang tepat untuk tetap maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba berhenti berbicara tentang firman Tuhan, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara pada setiap yang menyaksikan tayangan ini, mendengarkan. Dan firman ini akan bertumbuh berakar kuat dan boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
buat firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Siapapun yang menonton channel dan tayangan ini, saudara harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang disembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Mari kita sama-sama kami hari ini mau bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Namun saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Memang besar harapan kita, kerinduan kita untuk kita dapat berkumpul ibadah di dalam satu wadah, satu tempat yang disebut rumah Tuhan atau gereja, untuk kita dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun meskipun kita belum melaksanakan ibadah, kita belum bisa untuk melaksanakan ibadah secara bersama-sama di dalam rumah Tuhan atau di gereja dengan secara online pun, itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk kita boleh beribadah
merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan, merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa dan doa berkat. Mari tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami bersyukur melalui ibadah kami pada hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, baik melalui firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami pelajari. Kami percaya itu akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan kembali sekali lagi Tuhan, kami mau katakan ibadah yang kami laksanakan semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sudah melayani pada hari ini, dan Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa buat umat Tuhan, buat siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan masing-masing pribadi. Mari Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan membuka jalan dan pertolongan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini mungkin sekarang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kesembuhan, mujizat daripada Tuhan masih terjadi hingga sampai saat ini. Dan biarlah kiranya dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hamba berdoa. Dan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan karena terjadi yang namanya pemutus hubungan pekerjaan atau PHK, atau mungkin yang bekerja hanya mendapatkan gaji setengah. Tuhan tolong untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Tuhan hamba percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat sehingga dapat mengembangkan apa yang sudah Tuhan taruhkan untuk lebih lagi mengembangkan diri, talenta yang sudah Tuhan berikan untuk mengembangkan hal-hal yang baru, sehingga itu dapat memperoleh suatu hasil yang terbaik, untuk dapat diberkati oleh Tuhan, untuk dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan di dalam keluarga dan rumah tangga. Hamba berdoa Tuhan memberkati dan Tuhan membuka jalan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang mungkin saat ini kesulitan keuangan juga bukan hanya di dalam pekerjaan, tetapi dalam bidang usaha bisnis yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi penurunan Tuhan. Tuhan hamba berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan juga membuka jalan, dan Tuhan campur tangan sehingga dalam bisnis atau usaha yang sedang dilakukan Tuhan boleh berkembang, boleh maju, dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena hamba percaya anak-anak Tuhan dalam masa-masa susah, sukar, sulit apapun Tuhan akan tetap memberkati. Hamba percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa krisis pun di situ Tuhan menyatakan mujizat pertolongan Tuhan, dan Tuhan menyatakan berkat Tuhan. Hamba percaya. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan tolong untuk bangsa dan negara kami dilalukan dari wabah yang sedang melanda saat ini Tuhan. Yang saat ini terus terjadi suatu peningkatan, penanjakan, pertambahan orang-orang yang terserang dari virus COVID-19 ini Tuhan. Secara manusia yang mereka mengalami itu positif. Hamba berdoa, kami berdoa bersatu hati sebagai umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong biarlah virus ini dimatikan. Terjadi penurunan, melainkan kesembuhan semakin bertambah Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Orang-orang yang terserang dari virus corona ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, jajaran, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi tanah air ini. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat mengatasi wabah yang sedang melanda atas bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat dan berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan yang ilahi daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa juga buat garda terdepan, baik itu aparat keamanan, tim medis, para dokter dan perawat, yang kami dengar akhir-akhir ini banyak menjadi korban dari virus COVID-19 ini, bahkan sampai pada kematian. Tuhan kami berdoa, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Tuhan hiburkan. Dan perawat, dokter, tim medis yang ada, bahkan garda terdepan, Tuhan tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga wabah virus corona ini atau COVID-19 ini tidak Tuhan mereka alami. Karena mereka Tuhan, kami percaya Tuhan pakai untuk dapat menolong masyarakat yang terserang dari wabah ini, yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Kami berdoa berkati mereka, perlindungan Tuhan nyata atas setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan hamba berdoa
bersepanjang 1 minggu ke depan dalam seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membuat maju, Tuhan membuat berhasil, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Jauhkan umat Tuhan dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia mengganggu. Wabah ditolak patahkan di dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi. Dan tiang awan tiang api Tuhan menyertai dalam setiap langkah umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang telah kau dikerjakan, Tuhan buat maju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan akhiri di dalam doa berkat. Angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nantikan dalam ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.